jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar semua hari ini? Saya percaya kita semua boleh bersuka cita dan kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Walaupun mungkin dalam beberapa hari ini terus turun hujan, tetapi kita bersyukur kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Dan saat ini sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala kejahatan. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu kebahagiaan sejati. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ayat ini adalah ayat yang sudah biasa kita dengar dan mungkin kita sudah pernah membacanya. Namun satu hal yang boleh kita percaya, bahwa firman Tuhan baru setiap hari. Firman Tuhan itu selalu baru dan selalu menguatkan kehidupan kita. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kebahagiaan. Saya percaya semua orang di dalam dunia ini tidak ada yang ingin menderita, tidak ada ingin mendapatkan kesulitan, tetapi semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Bila perlu dari sejak lahir sampai mati dia perlu bahagia. Itulah keinginan manusia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jikalau ayat pertama mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, kita boleh mengetahui latar belakang dari Matius pasal 5 ini. Jikalau di pasal sebelumnya, di pasal 4, bahwa Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Nah, di pasal yang kelima ini
Ketika Yesus melihat orang banyak, kemudian naiklah ia ke atas bukit dan setelah itu duduk. Kemudian Yesus sudah memanggil murid-muridnya dan kemudian sudah mengikuti dia. Ketika Yesus berada di suatu tempat, yaitu ia naik ke atas bukit, Yesus duduk, murid-muridnya menghampiri dia. Dan ketika murid-muridnya menghampiri dia, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Kita tahu dimanapun Yesus pergi, murid-muridnya selalu ada mengikutinya. Karena murid-muridnya banyak belajar dari Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mulai berbicara dan mengajar kepada murid-muridnya. Yang diajarkan Yesus adalah tentang berbahagia. Jikalau kita melihat dari ayat 3 sampai ayat yang ke-11, berbicara tentang berbahagialah orang. Dan sampai ayat yang ke-11 berbahagialah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kita melihat, kalau secara logika atau secara dunia, orang miskin tidak mungkin bisa bahagia. Karena apa? Karena dia miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki rumah yang mewah. Namun firman Tuhan mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sidang jemaat Tuhan, miskin yang dimaksud di sini adalah, dan kebahagiaan yang dimaksud bagi orang miskin itu adalah, yaitu orang yang benar-benar memiliki kekayaan secara rohani. Walaupun miskin secara duniawi, namun dia kaya di hadapan Tuhan secara rohani. Walaupun tidak memiliki apa-apa di dalam dunia ini, tetapi ketika dia memiliki kerohanian yang bagus, itu adalah sebuah kekayaan. Dan itu dikatakan oleh firman karena mereka yang punya kerajaan surga. Walaupun miskin secara duniawi di hadapan Allah, namun dia kaya. Dan dialah yang mempunyai kerajaan surga. Kemudian di ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau kita melihat berbicara tentang berbahagia ini di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11, berbahagia yang dimaksud itu berbanding terbalik dengan apa yang kita hadapi di dunia ini. Kenyataan yang ada di dalam dunia ini berbanding terbalik. Kalau kita melihat orang yang bersuka cita dalam dunia ini, orang yang bersuka cita justru yang akan berbahagia. Tetapi Tuhan katakan berbanding terbalik dari pasal 5 ayat 4 ini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan mendapat penghiburan. Kemudian ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sedang jemaat Tuhan, berbahagia di dalam kitab, dalam Injil Matius pasal 5 ini adalah berbahagia yang dari Tuhan, kebahagiaan yang dari Tuhan. Walaupun kita berduka cita, kita harus tetap berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan penghiburan. Kalaupun kita lapar, haus, dikatakan kita juga harus berbahagia, karena kita akan dipuaskan. Artinya berbahagia yang dimaksud dalam Matius pasal 5 ini, berbahagia bukan berarti kemegahan, namun sesuatu hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang haus mendekat kepada Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang demikian, maka Tuhan akan melimpahkan kebahagiaan itu kepada kita. Sehingga dalam suka, dalam duka, haus, lapar, apapun itu kita tetap akan bahagia, karena Tuhan yang memberikan bagi kita. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita meteraikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati hanya kita temukan dari Tuhan. Tidak bisa kita temukan dalam dunia ini. Harta sekalipun, kecantikan, kemewahan apapun tidak bisa membuat kita bahagia. Tapi walaupun kita berduka cita, mengalami kehausan, kelaparan,
Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita jikalau kita benar-benar mempautkan diri kita kepada Dia. Yaitu sumber kebahagiaan hanyalah Yesus. Kebahagiaan yang kekal akan diberikan bagi kita, yaitu surga. Kita akan bertemu di Yerusalem yang baru, dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama, menikmati kasih dan berkat Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami supaya kami terus berbahagia. Dan karena kami tahu kebahagiaan sejati hanya kami temukan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.